Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rahmawati dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Iis Asia. Saya Aristati Erlangga. Saya Muhammad Fajar Derawan. Saya Rastiani Falah. Saya Siti Nuraini. Saya Asmana Fauzia. Peluang part 2. Kejadian majemuk. Saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan peluang bersyarat. Kejadian majemuk. Yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. A tidak beririsan dengan B. P, A himpunan B sama dengan PA tambah PB. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan beririsan. Dan gambaran pun berbeda ya teman-teman. Ini beririsan. Dan PA himpunan B sama dengan PA tambah PB kurang P A himpunan B. Oke teman-teman, kita lanjut ke kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dan ini rumusnya, PA himpunan B sama dengan PA dikali PB. Oke teman-teman, kita lanjut ke peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Di sini ditulis dengan P B per A sama dengan P B himpunan A per P A. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal kejadian saling lepas. Misalnya di sini pada pelemparan dua buah dadu sekaligus hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Pembahasannya, A itu adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6. Nah, di sini kita cari bilangan yang bisa dijumlahkan sampai 6. Misalnya 1 tambah 5, 2 tambah 4, 3 tambah 3, 4 tambah 2, 5 tambah 1, hasilnya adalah 6. Lalu B-nya adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Sama seperti yang A, kita cari bilangan yang bisa dijumlahkan menjadi 11.
yaitu 5 tambah 6, 6 tambah 5. Nah, di sini NS-nya adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 6 kali 6 adalah 36. Lalu di sini PA-nya adalah 5 per 36. Lalu PB-nya adalah 2 per 36. Nah, PA himpunan B-nya adalah PA tambah PB. Nah, di sini PA-nya adalah 5 per 36, kita pindahkan. Lalu PB-nya di sini adalah 2 per 36, kita pindahkan juga. Lalu kita hitung 5 tambah 2 adalah 7. Nah, karena di sini bilangannya sama, kita pindahkan saja, yaitu menjadi 7 per 36. Ini hasilnya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke contoh soal kejadian tidak saling lepas. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah, atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. A. Kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. B. Kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Himpunan A sama dengan 12, himpunan B sama dengan 6, himpunan A, himpunan B sama dengan B, himpunan E sama dengan 36. PA sama dengan 12 dibagi 36, PB sama dengan 6 dibagi 36, PA himpunan B sama dengan 2 dibagi 36. PA semua unsur B sama dengan 12 dibagi 36 ditambah 6 dibagi 36 dikurangi 2 dibagi 36 sama dengan 16 dibagi 36 sama dengan 4/9. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal kejadian saling bebas. Misalkan, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu, bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Pembahasan A di sini adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. NA-nya adalah 3, lalu PA-nya adalah 3/6. Lalu di sini B adalah kejadian muncul sisi angka pada koin. PB adalah 1/2. PA himpunan B adalah PA kali PB sama dengan 3/6 kali 1/2. Lalu kita jumlahkan, 3 kali 1 adalah 3. Lalu 6 kali 2 adalah 12. Hasilnya adalah 3/12. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal peluang bersyarat. Misalnya, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Jawabannya adalah A sama dengan kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar, dan B sama dengan kejadian yang terpilih laki-laki. N, A sama dengan 9. Nah, pasti kalian bingung kan 9-nya ini dari mana? Nah, A di sini A-nya adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Dan yang terpilih 10 ranking besar adalah 5 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi jumlahnya 9. Dan
NB sama dengan 8. B-nya ini adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Kenapa bisa 8? Nah, dijumlahkan, yang masuk ranking adalah 5 orang dan tidak masuk ranking adalah 3 orang. Jadi jumlahnya 8. N, B irisan A sama dengan 5. Kenapa sih bisa disebut 5? Nah, B atau A adalah kejadian yang terpilih untuk ranking 10 besar dan B kejadian terpilih laki-laki. Nah, yang masuk ranking di laki-laki ada 5. Jadi jawabannya 5. Selanjutnya P, B setelah A sama dengan P, B irisan A per PA sama dengan 5. Nah, B irisan A adalah 5 per 14. Nah, kalian bingung gak sih 14 itu dari mana? Dan 14 itu adalah calon dari semua jumlah. Dan hasilnya adalah 14. Nah, dan selanjutnya 9 per 14. PA kita ambil dari A adalah 9. Jadi 9 per 14. Nah, karena ini pecahan, kita bubarkan jadi perkalian sama dengan 5 per 14 dikali 14 per 9. Karena di sini sama 14-nya kita coret. Jadi hasilnya 5 per 9. Semoga kalian paham ya teman-teman. Terima kasih.